Mesti absen dulu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri Coba cek jadi guru. din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, perhatikan. Ayo, perhatikan ya. Ayo, perhatikan ayo ya. Ayo. Hari ini kita kembali hadir di MK Fikih Munakahat. Bapak, link absennya belum dibagiin ya? Sebentar, satu-satu sabar, Neng. Buru-buru amat, saya kan baru buka ini. Makanya dengerin dulu, dengerin. Nanti saya akan sampaikan, tenang aja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali hadir di MK Fikih Munakahat untuk kelas SD, ya. Dan sekarang sudah memasuki pertemuan ketiga, ya. Dan kita akan memasuki materi tentang rukun pernikahan. Maaf, batuk saya serak ini karena sudah 4 kelas hari ini full. Jadi mohon dimaklumi ya, saya kalau sudah hari Selasa itu liar karena 4 kelas berturut-turut dari jam 7.30 terus lanjut ke 9.10, habis itu jam 10.50, habis itu istirahat 1,5 jam, sholat, mulai lagi jam siji. Jadi tolong maklum ya, kadang kalau sudah kelas terakhir nih, kelas keempat ini saya sudah mulai lemes-lemesan ini bawaannya, mau istirahat aja tapi terpaksa ini karena memang sudah tugas saya ya wis, nggak apa-apa ya. Oke, baik, jadi hari ini saya akan bagikan link absensi untuk hari ini dan tolong Anda hanya bisa mengisi absen tanpa dibagi ya. Oke, sebentar saya tanya nih, yang Fajar mana? Fajar, Fajar, coba suaranya mana, suaranya Fajar, suara kemana ya suaranya? Hadir Pak, Di situ berapa orang, siapa saja? saya sama Haris Pak, Hari siapa? Haris Pudoli. Hari Fudori ya. Oke, ya udah. Iya Pak. Oke, baik, saya akan bagikan link absensi hari ini untuk kelas SD dan tolong nanti jangan dibagikan ya, jangan di-share ke luar kelas, khusus yang hadir saja mengisi absensi. Dan nanti akan saya cross check setelah selesainya kelas, akan saya cek satu persatu ya, seperti biasa. Oke, silakan, sudah saya bagikan, ada di chat room Zoom meeting ya. Enggak, saya kasih waktu secukupnya untuk mengisi absen dulu. Enggak. Dan yang belum dapat laporan ya, Pak, saya belum dapat. Nanti akan saya berikan lagi. Silakan.
Oke, baik ya, kita lanjutkan dulu. Nanti menyusul yang belum mengisi bisa berlanjut selama perkuliahan berlangsung. Oke, baik, kita akan masuki materi yang kedua, yaitu tentang rukun pernikahan. Dan perlu saya ingatkan untuk hari ini, seperti yang ada di RPS, akan ada tugas dua yang akan saya sampaikan kepada kalian. Jadi persiapkan diri kalian dengan sebaik-baiknya supaya nanti ada tugas langsung dikerjakan, gitu ya. Oke, saya langsung tampilkan modulnya yang sudah saya share tadi. Oke, kita lihat. Nah, ini dia ya. Eh, Modul kita hari ini yaitu rukun pernikahan. Oke. Nanti akan ada dua bahan kajian. Pertama pengertian, kedua syarat wali dan syarat saksi. Oke. Khusus mengenai rukun nikah, tidak semua rukun nikah akan kita bahas karena di sini hanya akan dibahas dua saja, yaitu rukun wali dan rukun saksi. Yang lain misalnya kayak rukun calon suami, rukun calon istri dan syirat akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Oke, baik. Sekarang kita lihat pengertian rukun nikah. Rukun nikah itu adalah sesuatu, ini rukun secara umum ya, rukun secara umum, yaitu sesuatu atau bahasa Arabnya ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa yakunu dakhilan an haqiqatihi. Yaitu sesuatu yang harus ada dalam sebuah perbuatan dan menjadi bagian tidak terlepas dari hakikat perbuatan tersebut. Jadi kalau rukun sholat misalnya seperti membaca takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian ruku dan seterusnya, itu kan bagian dari perbuatan sholat dan itu termasuk rukun sholat. Nah begitu juga dengan rukun nikah. Rukun nikah adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah perbuatan nikah dan tidak terlepas dan menjadi bagian erat dengan hakikat perbuatan nikah itu sendiri. Itu pengertian rukun nikah. Nah, sekarang macam-macam rukun nikah. Kita lihat rukun nikah itu perbedaannya beragam di kalangan para ulama mazhab yang besar. Yang empat. Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, dan Hanafiyah. Beda-beda setiapnya. Kita lihat yang pertama, mazhab Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'iyah, rukun nikah itu ada 5. Pertama, calon suami. Kedua, calon istri. Ketiga, wali nikah. Keempat, 2 orang saksi. Dan yang kelima, sirat, ijab kabul. Sedangkan Hanabilah sama seperti Syafi'iyah. 5 dan urutannya atau jumlahnya sama dan penyebutannya sama. Hanabilah sama. Yang berbeda adalah mazhab Malikiyah, yaitu ada tambahan atau pengganti yang tadinya 2 orang saksi di mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah diganti menjadi mahar. Dan yang terakhir mazhab Hanafiyah itu hanya ada 2, pertama calon suami dan calon istri. Nah, itulah macam-macam rukun nikah di kalangan para ulama mazhab yang 4. Di Indonesia karena mayoritasnya menganut mazhab Syafi'iyah, maka yang sering terjadi di masyarakat Indonesia rukun nikah itu ya ada wali, calon suami, calon istri, 2 orang saksi dan ijab kabulnya. Sudah mafhum, sudah lumrah, sudah lazim. Nah berikutnya ini kita bahas 2 saja, wali nikah dan saksi.
Untuk yang lain, yang calon suami, calon istri, dan sigot akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Oke, kita lanjut langsung ke wali nikah. Rukun nikah wali. Syarat wali itu ada 5 atau ada 6. Pertama harus laki-laki, kedua harus beragama Islam, ketiga harus balik, keempat berakal, 5 adil atau tidak fasik. Misalnya 6 itu include termasuk dalam nomor 5. Pertama harus laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi wali dalam pernikahan. Kata Nabi, tidak sah wali dari perempuan karena sama seperti halnya seorang perempuan itu pezina menikahkan dirinya sendiri. Jadi yang kami seperti pezina, artinya tidak sah. Itu kalau laki-laki, itu kalau perempuan. Karena itu syarat wali harus laki-laki. Prioritasnya harus laki-laki. Dan berasal dari kerabat dekat mempelai perempuan. Kedua harus beragama Islam, tidak boleh kafir atau berbeda agama dengan mempelai perempuannya, harus sama agamanya, harus Islam. Ketiga harus balik, tidak boleh seorang wali itu belum balik, usianya belum cukup umur, harus sudah dewasa dan bisa berpikir secara matang. Kemudian berakal, tidak boleh gila, tidak boleh mengidap penyakit mental seperti epilepsi atau mungkin ada kelainan jiwa dalam retardasi mentalnya, itu ya. Harus sehat jiwa dan raganya, jiwa dan fisiknya. Kemudian harus adil. Adil ini maksudnya apa? Ya, dia menjalani agama dengan baik dan benar. Hanya di masyarakat itu sering ada syarat-syarat yang harus dikerjakan. Misalnya, kalau mau jadi wali harus bisa baca syahadat, harus bisa baca istighfar, harus bisa baca 2 kalimat syahadat dan baca Fatihah. Dites, kalau bisa berarti sah. Itu syarat minimalnya. Setidaknya kalau mau jadi wali harus adil, harus mampu menjalankan agama dengan baik dan benar. Artinya apa? Tidak fasik. Oke, itu syarat wali. Nah, sekarang kita pindah ke macam-macam wali. Wali di sini ada 2 macam, walaupun sebenarnya ada lebih dari 2 ya. Tapi kita hanya fokus pada 2 wali saja, 2 macam wali. Pertama, wali nasab, kedua wali hakim. Wali nasab itu siapa? Yaitu orang yang berhak menikahkan perempuan yang berasal dari keluarga terdekat calon mempelai istri atau mempelai perempuan. Jadi orang yang menikahkan dan dia harus punya hubungan nasab terdekat dengan perempuannya, dengan calon perempuan, calon istri. Siapakah dia? Wali nasab ini kita lihat di KHI, Kompilasi Hukum Islam pasal 21. Kita baca ayat 1. Wali nasab itu terdiri dari 4 kelompok. Ada 4 ya, digolongkan menjadi 4 kelompok, dimasukkan. Yang 4 kelompok itu ada urutannya, ada kedudukannya. Artinya kelompok 1 harus diutamakan dulu, baru berikutnya kelompok 2 dan seterusnya. Dan 1, 2, 3, 4 ini berkaitan dengan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan perempuan, dengan istri, dengan calon istri. Bagaimana seberapa dekat dia dengan istri, dengan perempuan. Nah, 4 kelompok ini siapa? Nah, 4 kelompok ini yang saya blok warna biru, ini yang nanti akan saya jadikan tugas buat kalian sebagai tugas 2. Ya. Kita lanjut ke ayat kedua. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang berhak adalah wali atau berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai perempuan. Misalnya nih dari sisi urutan, semuanya ada nih. Ada A, B, C ini saya tidak perlu sebutkan karena ada di dalam tugas. A, B, C, D. Semuanya hadir, semuanya hidup dan ada.
Nah, itu siapa? Karena itu cara menentukannya adalah pilih yang terdekat. Siapa terdekat? Itu ada keterangan. Derajatnya dekat seberapa dekat dengan si perempuan. Yang ketiga, ayat ketiga. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan, maka yang berhak adalah wali nikah dengan status kerabat kandung. Baru setelah itu kerabat seayah. Jadi yang lihat kandungnya dulu, baru seayah atau sebapak atau akhun liab kalau bahasa Arabnya. Kemudian yang keempat, apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama-sama derajat kandung atau sama-sama seayah, dan mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, maka cara menentukannya dengan melihat yang lebih tua dan memenuhi syarat wali. Misalnya nih, ada saudara kandung. Nah, ternyata ada 4 saudara kandungnya. Terus siapa dari 4 saudara ini yang mau jadi wali? Maka cara menentukannya adalah dipilih yang paling tua dan memenuhi syarat wali tadi. Yang 5 tadi ya. Di unsurnya yang lebih tua. Yang abangnya dulu, baru si adiknya. AA-nya dulu, baru si dedeknya. Nah, itu yang cara menentukan jika ada kesamaan sesama saudara atau sesama urutannya kerabat yang terdekat dan ada jumlahnya lebih dari 1. Itu di ayat 4. Nah, berikutnya di pasal 22. Apabila wali nikah yang paling berhak tapi tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah. Misalnya wali nikahnya itu tunarungu, tunawicara, atau uzur. Maka hak menjadi wali pindah ke wali lain berdasarkan urutan kelompok yang tadi, derajat yang tadi. Jadi kalau yang si A di kelompok 1 tidak memenuhi syarat, misalnya karena beda agama atau mengalami kelainan tunawicara dan tunarungu, atau mungkin sudah uzur, maka bisa pindah ke urutan kedua dan seterusnya. Nah, pasal 23 ini ada keterangan wali hakim. Nah, kalau tadi kan wali nasab semuanya tuh yang di atas pasal 21 22 wali nasab. Nah, sekarang wali hakim. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali apabila wali nasabnya tidak ada. Tidak ada bukan berarti meninggal ya. Kalau meninggal kan berarti urutan berikutnya. Tapi kalau ada masih hidup tapi tidak ada, nah bagaimana? Itu wali hakim yang mengambil alih, bukan wali berikutnya. Atau tidak mungkin dihadirkan, mungkin karena jauh, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, mafkut atau tidak ketahuan rimbanya, atau gaib, atau adol. Nah, adol. Maka peran wali nasab diambil alih oleh wali hakim. Ya. Mengenai wali adol, ini adalah sebuah pengertian wali yang enggan menikahkan. Misalnya, wali nasab ini tidak mau menikahkan karena tidak jelas. Alasannya tidak syar'i, misalnya karena faktor harta, faktor kecantikan, ketampanan, dan lain sebagainya. Dan sementara pilihan si perempuan ini sudah soleh, sudah baik, akhlaknya baik, tapi tidak disukai oleh bapaknya. Nah, maka si calon istri ini bisa mengajukan wali adol ke pengadilan agama. Kalau diajukan dulu, udah ujuk-ujuk langsung ke KUA untuk minta dinikahkan dengan wali hakim. Tidak, harus diajukan dulu ke pengadilan agama. Ada prosedurnya dulu. Nanti kalau sudah dapat persetujuan, diperiksa oleh majelis hakim, kemudian disetujui, lalu keluar surat putusan, maka surat putusan inilah kemudian dibawa ke kantor urusan agama untuk diproses dalam proses wali hakim. Begitu ya. Nah, sekarang pengertian wali hakim itu siapa? Apa? Nah, ini dia. Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama, untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.
Jadi orang yang diangkat oleh negara itu wali hakim. Nah, sekarang saya mau tanya ini. Saya mau ke kelas dulu ini, ke Zoom. Kelas Zoom, oke. Yuk, silakan videonya diaktifkan semuanya. Ayo, Teteh, Kakang. Ayo, diaktifkan dulu videonya. Yuk, biar kelihatan serius nih. Anissa, Amin, Wildan, Meliani, Sopwah, Hendro, Irfan, Sylvia. Silakan diaktifkan videonya ya. Oke, saya punya pertanyaan dan tolong nanti yang bisa menjawab dan saya tunjuk bisa menjawab. Antara siapa yang bisa menjawab atau yang saya tunjuk ya. Perhatikan. Tadi ada penjelasan mengenai wali hakim. Wali hakim adalah orang yang ditunjuk oleh negara dalam hal ini Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Nah, itu ya. Nah, pertanyaannya adalah siapakah yang dimaksud wali hakim ini dalam konteks hukum positif di Indonesia? Siapa yang dimaksud? Oke, silakan siapa yang bisa menjawab. Saya minta angkat tangan dulu yuk. Sebelum saya tunjuk. Kalau tidak ada saya tunjuk nih. Ada yang bisa menjawab? Siapa yang dimaksud wali hakim? Tidak ada ya. Oke, saya tunjuk nih sekarang. Pertama, Meliani. Mana Meliani? Meliani Putri. Mana Meliani? Yuk, suaranya mana? Suara. Hadir, Ya, silakan. hadir Bapak. Pertanyaannya sudah jelas? Belum Bapak. Keren. Oke, saya ulangi. Tadi ada penjelasan mengenai wali hakim, yaitu orang atau individu yang diangkat oleh negara atau ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Pertanyaannya adalah dalam konteks hukum positif di Indonesia, siapa yang dimaksud dengan wali hakim ini? Ya, ya silakan Meli. Ayo, Ada nggak pernah mondok tuh. ayo Meli, Ahli hukum. ayo. Remen, kumaha ya? Ayo, bisa? Iya, ahli hukum tuh kayak seseorang yang memiliki keahlian atau pengetahuan dalam pemahaman yang mendalam dalam bidang hukum tersebut. Kok larinya Iya ke nggak ahli, Pak? kok larinya ke ahli hukum? Kok nggak nyambung? Hah? Saya nanya siapa wali hakim, kok larinya ke ahli hukum? Lupa. Pertanyaannya dengar nggak kamu itu? Jelas nggak pertanyaan saya? Siapa yang dimaksud wali hakim? Orang yang ditunjuk oleh negara untuk menjadi wali dalam pernikahan. Yuk. Nggak nyambung ya. Yuk. Nah, bilang aja Pak, nggak bisa Pak. Gitu kan beres. Yuk. Dah, ganti. Berikutnya nih. Yang laki-laki sekarang. Taufikur Rahman. Mana Taufik? Silakan Taufik. Kang Taufik. Suaranya ke mana ya? Mangga. Ayo Taufik, suaranya. Suara. Ya Pak, hadir. Oke, silakan jawab. Apa? Siapa? Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuknya Pak. Ya siapa? Pejabatnya itu siapa? Eh, ini Pak, pejabat yang berwenang Pak. Ya siapa? Pejabat yang berwenang itu siapa? Polisi, anggota DPR RI, pejabat kepala dinas. Kan pejabat semua itu. Karena ini Pak, seperti kepala kantor urusan ini agama KUA. Yo, konkretnya ulangi lagi. Siapa yang dimaksud dengan wali hakim? Yaitu Kepala kantor urusan agama atau KUA. di mana itu?
Di Di matikan. Di mana? Ayo di ini Pak. ya kamu bisa menjawab dengan meyakinkan gitu loh. Nanti saya tanya ulang. Saya tambah pertanyaannya. Di mana itu? Di Kepala Kantor Urusan Agama Di wilayah ya wilayah masing-masing Pak. ya wilayahnya di mana? Wilayahnya kok masing-masing enak baik. Di mana? Wilayahnya di mana? Di kantor urusan agama Pak. Iya di wilayahnya di mana? Wilayahnya. Wilayahnya di kota Serang Pak. Tuh kok Serang premen sih? Udah jelas, ge. Bukan itu. Iya, maksudnya. Ge. Di mana? Di mana? Di wilayahnya di mana? Wilayahnya kau itu di mana? Ayo. Di kota Serang. Kalau di Pandeglang di mana? Ayo. Ke Pandeglang. Ke Pandeglang baik. Nah, perhatikan ya. Jadi betul jawabannya adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di wilayah kecamatan. Kamu gimana sih? Kecamatan itu, tahu Oh iya Pak. ya. Jadi itu ya, kalian bisa pahami bahwa siapakah wali hakim di sini dalam konteks hukum positif di Indonesia itu adalah Kepala Kantor Urusan Agama di tingkat kecamatan. Jadi misalnya begini, contoh nih ya, misalnya kepala KUA-nya di kecamatan mana misalnya? Pagelaran gitu ya, di Pandeglang ya, Pagelaran, kecamatan Pagelaran. Itu kan ada yang naik gunung tuh kan ya, wilayahnya kan luas Pagelaran. Terus ada yang daftar nikah hari 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 Selasa tanggal 23 hari ini daftar. Ada 10 orang nih ya daftar. Nah, kemudian dari 10 orang ini ternyata ada 5 pasang, bukan 10 orang, 10 pasangan. Ternyata dari 10 pasangan ini ada 5 pasangan yang mengajukan wali hakim. 5 ya. Nah, terus akhirnya kalau menurut ukuran peraturan tadi itu diatur di dalam peraturan Menteri Agama ya, cuma saya lupa nomornya tahun 2009. Disebutkan bahwa yang bertugas menjadi wali hakim adalah kepala KUA. Nah, berarti nanti dalam 1 hari tanggal 23 itu harus kepala KUA mestinya kan, idealnya kan, 5 pasangan didatangi semuanya oleh kepala KUA. Tapi kira-kira mungkin nggak itu? Tentu saja tidak mungkin, apalagi di Kecamatan Pagelaran itu tempatnya wilayahnya luas, tersebar jauh, ada yang naik gunung, ada yang pinggir pantai. Memang Pagelaran ada yang pinggir pantai ya? Ada ya? Tidak kayaknya. Ya gunung semua ya, ada pantainya ya. Nah, pantai gunungnya tersebar. Jadi nggak mungkin, makanya akhirnya kepala KUA itu akan membuat surat tugas sebagai payung hukum bahwa yang akan bertugas menjadi wali hakim di wilayah ini adalah penghulu yang lain. Jadi nanti payung hukumnya adalah surat tugas dari kepala KUA. Nanti dibagi itu ya per 2 orang atau per 1 orang ini masing-masing penghulu yang lain. Jadi tidak ujung-ujung langsung minta apa namanya? Minta KUA-nya untuk ngurusin semuanya, enggak, harus lewat prosedurnya dulu, ada tahapan awal mengajukan permohonan ke pengadilan agama, nanti baru setelah itu dibawa ke KUA untuk diproses, nanti dibagi siapa yang akan menjadi wali hakim di wilayah ini, di daerah ini, gitu ya. Jadi itu intinya adalah wali hakim yang menjadi pelaksana pernikahan bagi mereka yang tidak memenuhi ketentuan dalam pernikahan dengan wali nasab. Itu ya. Oke, kita kembali ke modul. Nah, itu wali hakim ya. Berikutnya adalah ini. Calon mempelai perempuan yang boleh meminta wali hakim. Siapa saja? Oke, ini masih juga di peraturan yang sama. Nomor 1, tidak memiliki nasab sama sekali. Jadi kalau ada perempuan yang tidak punya nasab, misalnya sudah meninggal semua, dari kelompok 1, 2, 3, 4 semuanya sudah meninggal, maka bisa mengajukan wali hakim dengan alasan nomor 1. Yang kedua adalah walinya hilang atau tidak tahu keberadaannya. Ada memang masih hidup tapi mafkud, lenyap. Itu bisa. Yang ketiga adalah walinya jauh
dengan sejauh minimal 92,5 km. Kemudian yang keempat, walinya dipenjara atau ditahan yang tidak boleh dijumpai. Dan yang kelima, walinya sedang menjalankan ibadah haji ataupun umrah. Nah, itulah kondisi ketika perempuan boleh mengajukan wali hakim. Oke, itu tadi masalah wali dan selanjutnya kita membahas mengenai saksi nikah. Saksi nikah ini kita ambil dari kitab karangannya Abdurrahman Al-Jaziri, Kitabul Fiqhi Alal Mazhabil Arba'ah, juz 4 halaman 20. Di situ disebutkan, wa yustaratu fi syuhudi khamsatu syurutin. Syarat persaksian dalam pernikahan itu ada 5 syarat. Pertama, al-aqlu, berakal, sama kayak wali tadi. Kedua, wal bulughu, balik. Ketiga, al-hurriyatu, merdeka. Keempat itu al-Islam, beragama Islam. Dan yang kelima, wasyartul khamis minasyurutil muta'alliqati, dari syarat-syarat yang berhubungan bisyuri dengan persaksian, yaitu adalah ayyasma'a, mendengarkan keduanya, kedua saksi ini, kalamal aqidaini ma'an, akan ucapannya dua orang yang berakad, yaitu wali dan calon suami. Ma'an secara bersama-sama. Nah, itulah syarat saksi dalam Islam. Harus Islam, harus berakal, harus balik, harus merdeka, dan harus mengerti ucapannya dua orang yang berakal. Ini sudah sama ya. Nah, ini aturan di dalam KHI yang mengatur tentang saksi nikah, pasal 24, 25, dan 26. Silakan bisa dibaca sendiri ya. Oke, cukup selesai. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan ya. Mungkin ada yang ingin menanyakan sesuatu terkait materi kita hari ini, yaitu tentang rukun nikah, wali dan saksi. Mangga, Katuran, silakan. Waktu secukupnya untuk bertanya. Ada? Seperti minggu lalu pertanyaannya cerdas-cerdas tuh ya. Penuh semangat lagi. Itu yang saya suka. Nggak tahu kalau sekarang, mungkin lagi apa ya? Ada? Baik, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan dengan tugas ya. Oke, saya akan sampaikan tugas. Harap bersabar ya, saya akan siapkan dulu ini. Loadingnya agak lambat. Nah, ini dia ya. Oke, saya sampaikan. Nah, ini dia ya. Tugas 2 adalah menjelaskan pasal 21 KHI tentang kelompok wali nasab. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jelaskan bunyi pasal 21 KHI tentang 4 kelompok wali nasab. Jadi Anda menjelaskan kelompok 1, 2, 3, 4 yang tadi saya blok warna biru ya. Dijelaskan siapa saja. Dan yang kedua adalah jelaskan maksud dari 4 kelompok wali nasab tersebut. Jelaskan, berikan contohnya. Nah, petunjuk pengerjaannya. 1, dikerjakan secara individual. Jadi ini tugas pribadi, bukan tugas kelompok. Kedua, tagihan berbentuk resum ya, resumnya. Yang ketiga, diketik di MS Word atau di WPS, kalau di online bisa diketik di WPS, atau diketik di Google Form bisa. Nanti silakan dikirim linknya untuk bisa dibaca oleh saya.
Kemudian yang keempat yang penting juga adalah batas waktunya. Batas akhir pengumpulan tugas adalah 1 minggu dari sekarang, yaitu hari Selasa, tanggal 30 September 2025 jam 7 pagi. Ya, ingat batas akhirnya Selasa 30 September jam 7 pagi. Jadi kalau lewat jam 7 ya sudah tidak bisa karena sudah saya centang nih, ini saya centang, saya tutup. Jelas ya, untuk tugas 2 akan saya rilis ini. Saya kirim ke forum SD ya, sudah. Nah, sudah ya, bisa lihat ini. Sudah muncul di kelas Fikih Mulaqat SD. Oke, itulah tadi tugas apa? Tugas 2. Ada pertanyaan mengenai tugas? Mangga. Saya persilakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, maka akan saya tutup dan sebelum saya tutup akan saya cek kembali kehadiran hari ini tanggal 23 September kelas SD. Ada 18 orang yang sudah mengisi absen. Oke. Padahal di kelas ini yang hadir di Zoom ada 19 ya. Lebih 1 ini. Kira-kira siapa yang belum absen? Oke, saya bacakan ya. Yang saya bacakan, saya sebutkan namanya, harap mengangkat suara, dikeluarkan, di unmute. Pertama, Siti Sopwah, ada? Hadir, Pak. Oke, ya, berikutnya Meliani Putri. Meli ada? Hadir Pak, hadir oh. Ya, berikutnya Muhammad Haris Fudoli. Mana Haris? Hadir, Pak. Ya. Oke, berikutnya Fajar Sirojuddin. Fajar. Hadir, Pak. Oke, berikutnya Dafa Revaldo Tanjung. Dafa, mana Dafa? Hadir, Pak. Oke, ya, berikutnya Hendro. Mana Hendro? Hendro mana? Hadir, Pak, hadir. Ya, kamu diangkut ini ya Hendro ya? Diangkut apa di mobil, di bis? Ya udahlah. Oke, berikutnya Ahmadul Fikri. Hadir, Pak, hadir. Oke, ya. Berikutnya Raffi Firman. Raffi ada? Hadir, Pak. Hadir. Oke, ya. Berikutnya Azra Salsabila. Azra ada? Hadir, Pak. Lalu Bareng sama- sama HP-nya Naura. Ya, oke. HP saya nggak bisa. Oke, ya. Berikutnya Pak. ya. Naura Azalia ada, Naura tadi ya. Hadir, Pak. Oke, baik. Berikutnya Anissa ada, Anissa. Anissa ada ya? Oke, ya. Berikutnya Ahmad Taufikur Rahman. Taufik ada? Hadir, Pak. Ya, berikutnya Adelin Putri Rahma ada, Adelin. Hadir, Pak. Ya, berikutnya Aufal Hafizi ada, Naufal? Hadir, Pak, hadir. Oke, ya. Berikutnya Amin Ma'ruf ada, Amin. Hadir, Pak. Oke, ini pada diangkut semua ini ya. Oke. Berikutnya Silvia Margasana ada. Hadir, Pak. Ya, baik. Berikutnya Irfan Afrizal ada. Hadir, Pak, hadir. Oke, ya. Dan yang terakhir Ayu Muslihah ada, Ayu. Hadir Bapak. Ya, baik. Sekarang ada yang belum di absen? Saya, Pak, Mamadul Pak. Apa namanya? Kosi ya. Oke, Pak. Ya. Saya tanya, kenapa kau belum absen? Absennya di mana, Pak? Tadi kan sudah saya bagikan link absensinya. Oke, sekarang saya bagikan lagi ya. Di mana, Pak? Ini chatroom Zoom meeting ya. Lihat nih ini. Dibuka chatroomnya ya, chatroomnya dibuka.
Wih, di mana sih? Chatroom, ya cepat ya. Jangan teriak terlambat kamu, Ferry. Terus siapa lagi tadi? Raja ya, Praja mana Praja? Mana Praja? Hadir Pak, hadir. Apa kau belum absen Praja? Yuk. Kenapa? Tolong sudah di absen ya, Khosi, Khairi, dan Praja segera absen. Nanti saya belum tutup sampai jam 2 ya, jam 14.00. Masih ada waktu untuk mengisi absen. Lepas dari itu saya sudah tutup dan tidak bisa absen ya. Oke, baik. Saya kira cukup untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih dan mari kita akhiri membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.